Madura United akhirnya bisa di puncak nih sampai sekarang nih, agak cukup konsisten ya di awal musim gitu. Saya terus terang belum percaya sama Madura United sih. Kalau Musrik lah sampai kalau percaya. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan Donso. Juga ada Pogo Estu Ernesto dari Meksikano. Banyumas. Purwokerto. Oke, kali ini kita bahas soal Liga 1, Don. Yang makin panas. Yes, pekan ke-10 udah selesai. Kita udah datengin orang yang cocok untuk ngomongin Liga 1. Tukang kompor. Iya. Pertama, Madura United masih di puncak dan unggul 1 poin dari Borneo FC di Lewat posisi mana kedua. tuh? Lewat mana? Gadok apa? Lagi dibangun. Nah, nih yang gua selalu ini ya ngelihat ya dari performanya Madura United, memang selalu di setengah musim awal mereka oke, tapi di pas habis pertengahan musim ya mungkin pekan ke-14 atau 15 mereka sudah langsung drop. Kayak Arsenal ya? Iya, sempat musim lalu kan sempat juga di posisi pertama mereka. Sering. Jogoy, jadi bahasanya jagain puncak orang. Iya, Jagain puncak orang. Menurut lo gimana? Kenapa faktor Madura United akhirnya bisa di puncak nih sampai sekarang nih, agak cukup konsisten ya di awal musim gitu. Plus Borneo juga gitu. Saya terus terang belum percaya sama Madura United sih. Kalau Musrik lah sampai kalau percaya. Kenapa tuh? Karena dari dulu selalu seperti itu. Bahkan mereka itu pernah musim lalu bahkan yang Robert Abel dipecat itu ya. Iya. Dia menang, dia pesta gol di Bandung. Iya, betul. Pekan pertama kalau nggak salah. Betul. Bagus banget. Lefundes itu, wah ini bagus banget nih, Brazil banget nih. Semua Brazil kan, Jaja sampai strikernya Pedro Henrique yang naturalisasi Brazil gitu. Semua Brazil, Lulinha bagus, backnya itu siapa, Kleberson bagus, terus apa namanya, Jaja juga, Lulinha. Beto juga bagus lah. Pokoknya Masih oke lah. masih oke. Nah ternyata akhirnya Lefundes kan nggak sampai selesai, di cut gitu. Dah ini ada apa ini? Ini kok saya kayaknya Madura United ini kok nggak pengen, Asia pun nggak pengen gitu loh. Karena walaupun belum juara setengah musim ya, beda sama Barito 2018 kalau nggak salah, 17 sempat juara setengah musim. Tapi Madura ini memang nggak juara setengah musim, tapi mereka selalu di papan atas. Tapi giliran udah memasuki pekan ke-20. Iya, itu masalahnya kenapa? Masalahnya kayaknya apa ya? Kalau gue faktornya gini. Ini apakah mereka memang hanya getol di awal dengan pemain-pemainnya? Karena gini, kayak musim lalu misalnya, Pedro Henrique di-cut gitu, terus ganti striker yang nggak bisa ngapa-ngapain dari Australia. Sama aja pergantiannya. Jadi menurut gue agak kurang jeli ketika periodisasi selanjutnya gitu. Atau memang mereka pasrah dengan kondisi itu, ketika mereka menurun ya sudah, yang penting nggak degradasi gitu. Itu menurut saya ya nggak sip aja gitu. Bayangin kalau Liga Piala AFC main di Gelora Bangkalan, orang Madura nonton, itu keren banget. Iya sih. Semua juga keren kalau misalnya yang main mah gitu, siapapun yang main. Tapi kalau gue memandangnya gini, kompetisi itu panjang. Itu pertama. Kedua, faktor-faktor pertama cedera segala macam, terus juga strategi yang terbaca. Ini bicara teknis ya. Kalau gue melihatnya seperti itu. Karena gue melihat agresivitas Madura ini selalu memang dilakukan di awal-awal musim. Itu pada saat pemain-pemainnya itu memang ya bisa dibilang strateginya. Ini kan pelatihnya sekarang masih dari Brazil kan. Brazil. Ya. Selalu kental dengan aroma Brazil semua. Sosa. Nah, Sosa belum terbaca nih strateginya. Kalau gue melihatnya seperti itu. Nah, jadi kalau lu seorang pelatih, lu tuh harus punya plan A sampai Z tuh di sebuah kompetisi. Ini yang tidak dimiliki siapa, Fagundes ya, yang Lefundes yang botak itu ya. Gue ketemu soalnya pada saat mereka TC di Pati. Iya. Nah, dan gue melihatnya oke nih secara kualitas, apalagi juga dari pemain asing sampai pelatih itu sama-sama Brazil tuh biasanya tuh keterikatannya tuh sangat-sangat erat karena mereka tahu semua tuh bahasa ibunya aman segala macam, tapi juga secara taktikal juga sangat menunjang. Gue nggak melihat Lulinha setajam musim lalu. Gue nggak melihat Jaja. Bahkan Jaja sering cedera nih musim ini. Betul.
mungkin Brandao yang lumayan, yang bisa mencetak 2 gol. Sama Rivera. Ya, Rivera pun pemain asing asal Meksiko pertama kali di Indonesia ini juga memiliki kecepatan. Walaupun memang banyak yang tipe-tipe kayak gini nih sekarang nih, gitu kan. Nah, tapi gue ini nggak cukup gitu. Kalau misalnya nggak ditopang dengan skuad lokalnya yang oke. Untung Wawan Hendrawan cukup oke nih. Sebagai kiper senior udah kepala 4 nih. Satu skuad 40-an lah. Nah, gue melihat itu secara overall. Beto pun cuma super sub. Ya, ini yang akhirnya menjadi PR besar si Mauricio Sosa. Bahwasanya apakah mereka bisa nih stabil. Kemarin mereka imbang doang. Iya. Kosong. Gua play by play ngantuk gua. Berarti persoalan terbesar adalah kejomplangan itu dong ya sekarang itu. Iya, kedalaman skuadnya masih belum. Betul, itu yang akan berat bagi Madura United. Ya karena mereka juga programnya sebenarnya Madura itu coba untuk menaikkan potensi pemain muda sih lokal. Salah satunya ya. Salim Tuharia yang U23. Ya makanya itu juga yang membuat mereka sekarang tetap dengan skuad yang ada sekarang mereka coba bertahan ya di tengah program mereka ya gua harus apresiasi juga ya. Mereka ingin mencoba mempromosikan pemain-pemain muda gitu. Ya tinggal bagaimana target yang mereka pasang, apakah memang ingin menjadi juara atau sekedar ada di papan atas. Jangan sampai ya cuma mediocre doang, sayang loh kalau menurut gua sekelas Madura United. Mereka punya potensi. Mereka sering 6 besar soalnya. Di akhir musim itu sering 6 besar gitu. Betul. Nah, kalau Borneo nih, ini menarik nih Borneo nih. Paling cepat gonta-ganti pelatih. Betul. Kehilangan Pato tapi bisa menurut gue ya masih cukup oke. Padahal Pato tuh sangat dominan banget musim lalu gitu. Nah, Lili Pali juga secara karakter jauh lebih matang dan kuat walaupun secara usia juga udah cukup senior. Nah, kalau lo melihat nih, Mas Estu dulu deh, Borneo dengan let's say squad yang musim ini ya, sekarang peringkat 2 kalau nggak salah. Iya. Cuma beda 1 poin sama Madura. Lo melihatnya gimana? Menurut gue Borneo adalah mereka itu gini. Mereka itu terlalu banyak drama dengan pergantian pelatih tuh. Kita ingat pergantian, kita nggak tahu ya, Milo itu persoalannya kan nggak besar-besar amat. Apa tuh persoalannya? Ya nggak kayak Aji Santoso kemarin yang kalah terus gitu. Bahkan setelah ini kita akan bahas satu pelatih yang kok nggak dipecat-pecat gitu kan. Itu tuh nggak terlalu. Teko. Nanti aja kan nanti. Oke, lanjut. Apa namanya? Itu yang terjadi itu krusial loh, pelatih loh. Iya. Ini berapa kali terjadi pergantian pelatih? Kayak kemarin Andre Gaspar juga nggak lama juga kan. Andre Gaspar digantikan oleh Peter Huistra. Walaupun ya memang Andre Gaspar tidak terlalu maksimal. Tapi tiba-tiba Peter Huistra. Saya kadang-kadang ini Peter Huistra ini. Kalau Peter Huistra sampai ini selesai musim ini. Top berarti. Rekor kayaknya. Punya potensi Barito Putra bisa ke minimal 3 besar. Borneo. Aduh. Sorry. Laper kayak ini. Iya. Kayaknya mau buru-buru bahas Barito, tapi Borneo tadi emang ya masalahnya di situ mudah-mudahan aja nih ya manajemennya sabar. Iya. Kali ini karena melihat potensinya sekarang lagi bagus nih. Iya. Ketika nanti agak turun-turun jangan buru-buru ambil keputusan. Kalau menurut gue ya jangan buru-buru ambil keputusan untuk pecat sana pecat sini. Tapi memang Borneo itu memang harus seperti itu karena kita tahu ya berapa musim terakhir itu tembus 4 besar lah. Benar. Gitu. Jadi mereka itu nggak pernah lari dari 7 besar misalnya gitu. Jadi dia 5 besar teratas gitu. Jadi menurut gue itu yang harus berarti ada something yang harus diperbaiki nih dari mereka. Iya, dan kayaknya Borneo tuh lagi bernafsu banget untuk bisa tembus Asia karena target mereka itu. Oh, oke. Ya, selama pelatih bisa kerjasama sama Bos Nabil dengan baik sih ya. Karena kan menurut gua kan ya ini ya sebenarnya gini, agak sedikit kita tahu lah bahwa bagaimana seorang Nabil Hussein sebagai pemilik Borneo juga terkadang juga emang ada keputusan yang kontroversial juga dalam hal memberikan statement ataupun ya artinya keras lah gitu. Ke pelatih juga mungkin kita tahu nih antara pelatih sama manajemen kadang-kadang suka bersih tegang terkait dengan misalnya kalau fasilitas gue rasa Bos Nabil Hussein salah satu yang terbaik ya, memberikan yang terbaik ya. Mungkin ya itu tadi masalah kesabaran ya. Bagaimana sekarang Peter Huistra ya. Dia kan pernah jadi direktur teknik timnas kan. Iya, pelatih timnas juga pernah. Nah, itu kan ini asal Ajax kan setahu gue kan. Belanda kan. Iya, Belanda. Ini legend nih. Dan pernah karirnya di Iran segala macam dia punya karir bagus. Artinya pelatih yang menurut gue punya track record oke, bisa juga dari segi pembinaan dan artinya mengkonsolidasi sebuah tim juga bagus ya. Semoga bisa awet. Kiper udah ada Nadio, ada Diego Michels dengan versi mungkin lebih kalem. Iya. Mungkin gitu kan. Terus
juga ada center back-nya itu bagus. Ya, Leo Lely sama Silverio. Iya betul. Nah, ini itu ya, bagus ini banget. Menurut gue yang bisa menjadi modal bagi Borneo untuk mengarungi Liga 1 musim ini. Betul. Nah, sekarang kita bahas tadi yang disebut-sebut sama Estu beberapa kali Barito Putra sama Rans. Walaupun nggak lagi kalahan nih. Sekarang ini terakhir kan Barito kalah sama Bali United ya. Terus Rans juga kalah dari Persib lah. Tapi mereka agak lebih konsisten dibandingkan Dewa United. Kalau melihat hasil terakhir Barito dari Bali kalah 1-2. Terus Ran kalah 1-2 dari Persib. Dewa menang. Dewa menang sama Persija. Tapi tidak terjadi yang soft gitu. Dewa itu menang, terus kalah, kalah gitu. Kalau Barito itu lebih Ran sama Barito itu lebih soft gitu. Jadi menurut gua ini faktor backroom lagi sih. Eduardo Almeida dengan pengalamannya di Indonesia dia pasti akan tahu nih pemainnya kayak apa. Dan dia punya pemain asing yang kebetulan debut semua dan kayaknya pilihan dia sendiri karena Portugal semua itu rata-rata. Angola itu kan bau-baunya Portugal kental banget karena Barito belajar dari Pak RD nih. Pak RD itu berapa kali ke Barito nyelamatin degradasi, pindah ke Ran gitu kan musim lalu. Nah, Pak RD itu satu-satunya pelatih lokal sekarang yang ada di papan atas nih. Dan ini menurut gue Pak RD ini belajar dari segala hal dan Pak RD itu kelihatan. Dia tuh sayang sama Makan Konate kan, dibawa lagi kan Makan Konate. Tapi Makan Konate dimainkan di posisi pertandingan yang penting dan akhirnya cetak gol. Makan Konate cetak gol. Kayak hidup lagi Makan Konate. Jadi tahu. Terus di depan tuh ada Murilo sama Gustavo Konstantin. Gustavo itu nyaris keluar loh awal musim ini. Terus kayaknya ditahan, dia produktif. Terus si Bagas walaupun belum bagus banget lah kontribusinya. Bukan bagus sekali. Iya, pokoknya dua-duanya bagus banget. Dua-duanya. Terutama adiknya ya, yang striker ya. Iya, bagus. Si Bagus walaupun bagus belum mencetak gol, artinya belum sebagai penyerang, tapi dia penyokong di depan itu bagus. Iya, belum lagi beberapa kali asis sih dia. Iya, makanya menurut gua Pak RD ini kan pelatih yang cukup berpengalaman. Dihajar siapapun, misalnya saingan sama Jackson pernah, saingan Robert Albert pernah, saingan sama siapa pernah. Tapi Pak RD ini pengalaman dibandingkan mungkin pelatih luka yang lain gitu. Iya, benar-benar. Bagaimana pembawaan dari Coach RD di backroomnya itu sangat bagus ya. Apalagi pemain-pemain ini adalah pemain-pemain pilihan dia. Yes. Yang gue tahu banget ini pemain-pemain yang sering banget dia ajak. Ketika dia ke klub mana dia ajak gitu. Tapi sebenarnya kalau terkait dengan Rans tadi, Rans itu tidak terkalahkan 6 pertandingan sebelum akhirnya kalah sama Persib kemarin. Itu menurut gue gini, Rans ini dengan Dewa nih menjadi dua tim yang memang mencuri perhatian dari 2 tahun lalu pada saat mereka promosi, lalu mereka gagal degradasi dengan regulasi, lalu sekarang Dewa United dan Rans walaupun tanpa supporter, ya Boys of Run juga sedikit segala macam, anak Dewa juga nggak banyak, ya realistis lah ya, karena emang klub-klub selain Perserikatan agak susah untuk mendulang supporter gitu mereka. Nah, kalau melihat dengan sepak terjang mereka ya mereka cukup berhasil, setidaknya ada di tengah ke atas lah untuk di 9 pertandingan ini. Tapi seharusnya kalau melihat sekarang yang soal konsistensi, Dewa di atas Ran harusnya. Iya, karena Dewa itu pramusimnya 1 musim terakhir kemarin loh. Itu dan pemainnya bersama kan. Itu nggak beda. Kalau Ran kan berubah total, nyari total. Menurut gue Dewa, tapi ya balik lagi. Dewa ini berarti memang ngumpulin bintang itu juga nggak gampang. Itu mungkin bisa jadi persoalan gitu. Yang gue heran lagi klub dari Tangerang juga nih udah mulai agak turun-turun, padahal di awal-awal musim agak lumayan loh. Persita Tangerang loh. Sempat kita bahas juga ini kan sebenarnya di awal musim. Persita Tangerang. Nah, ini presiden buruk banget ya. 5 kali main, 5 kali kalah. Dan kalah di kandang 3 kali, bayangin. Itu kan ngenakin banget tuh. Dan lucunya lagi, dia jadi pondasi bangkitnya PSS Sleman. Betul. Iya kan? Titik baliknya. Jadi menurut gue Persita Tangerang ini kalau misalnya nih Luis out, Luis Edmundo out segala macam, itu sangat wajar menurut gue ya. Karena 5 pertandingan, bahkan 6 pertandingan tanpa kemenangan. Dan 5 terakhir itu kalah. Terakhir menang tuh lawan Persija. Iya, lawan Persija doang. Jadi walaupun menghasilkan 2 pemain bagus ya, potensi Eser Sarul sama Rifki. Tapi secara tim ini sedang tidak bagus tim ini. Kita tahu dulu ada namanya Wildan Ramdhani yang pindah ke sana. Wildan sama Ramiro ini
solusi banget di musim lalu. Sekarang ini kayaknya termasuk Irsad Maulana loh. Termasuk Irsad Maulana. Bingung, Iya. Drop banget. Iya. Si Romero, kalau Romero macet, Wildani jadi solusi. Betul. Sekarang nggak ada solusi lagi. Iya. Gitu. Ya. Jadi Luis Edmundo wajar kalau misalnya ada out. Kalau misalnya Persita dukung Persita itu sangat wajar menurut saya. Wajar. Nunggu separuh musim nggak sih? Ya nggak mesti Ya, lah. Kalau tergantung ini juga, tergantung target dari manajemen juga. Iya. Lawan selanjutnya soalnya Madura United. Di kandang sih. Ya mungkin masih akan ada kesempatan 2 atau 3 pertandingan lagi sih. Kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua masih akan dikasih 2 Dan atau 3 siapa lagi di pertandingan pelatih lagi. kira-kira yang bakal dipecat? Nanti aja bahasnya minggu depan, jangan sekarang. Iya, jangan sekarang, tahan-tahan dulu. Maksudnya siapa? Ya nanti minggu depan bahasnya. Nggak usah maksudnya sebut nama dulu. Gara-gara big match besok nih. Iya. Arema akhirnya menuai kemenangan perdana. Iya, gila. Selamat Gila, Arema, gila, akhirnya selamat. loh. Lawannya Persikabo ya? Lawannya Persikabo. Tahu nggak kemenangan perdana ini nggak cuma kemenangan perdana. Apa tuh? Nggak ada Gustavo menang. Iya, Iya, itu dia. iya. Itu dia. Kayaknya emang Dedik Gustavo lagi. Dedik lagi yang ngegolin, Dedik Iya. Drogba. Iya. Iya, tanpa Gustavo Almeida sang top scorer sementara Iya. dengan 9 gol dari 9 pertandingan Arema. Iya. Betul. Pertandingan ke-10 dia kagak main dan Timnya menang. Dan timnya menang. Justru timnya menang tanpa Gustavo Almeida. Nah, lu melihat Arema nih artinya setelah kemenangan Persikabo, kira-kira untuk kedepannya mereka bakalan bangkit nggak? Harusnya sih bisa bangkit ya, apalagi kalau melihat dari performa yang kemarin mereka benar-benar pengen nunjukin kan si Arema itu untuk bisa meraih kemenangan walaupun tidak mudah lawan Persikabo juga beberapa kali mereka dapat tekanan gitu dan besok jadi partai tim papan bawah. Iya, lawan Bayangkara. Lawan Bayangkara loh. Iya. Bayangkara gue juga heran beneran. Kenapa mereka Kan kemarin lawan Persikabo juga duel tim papan bawah. Iya, maksud gue ini antara tim paling buncit lawan di atasnya dikit gitu loh. Ini di mana bottom tuh. Bottom Iya. tuh. Yang menarik sebenarnya bukan soal duel tim papan bawah, adalah isu terakhir. Wah, ini seru. Mereka sedang mencari kandang baru di Jawa Timur. Ini isu terakhir yang menarik karena persoalan katanya alasannya apa? Persoalan Arema Terlalu jauh. sering kalah itu kelelahan karena terlalu jauh. Karena kan misalnya Kayak dari Malang ke Bali itu deket kan? ya tapi kan tetap jauh. Tetap harus nyebrang. Nyebrang. Yang pakai pesawat. Apalagi renang ya, capek Ya kan lagi. mesti supporter ini kan bicara dukungan kan? Iya, ya enggak dukungan tim tim-tim. dong. Jadi Oh. tim enggak tetap capek. Ini misalnya dari Jakarta, kemarin lawan Jakarta pulang ke Malang. Latihan di Malang, terus besok ke Bali. Effort. Ya, mereka nggak langsung ke Bali ya. Iya, effort gitu. Iya, itu iya, iya. dan itu alasan dia dan kabarnya nih Sidoarjo. Gelora apa? Gelora Yakin? Delta sama Sidoarjo? Joko Samudro. Yakin di Yang Sidoarjo. ketiga ada 3, Gelora Supriyadi. Supriyadi itu Blitar. Blitar. Oh, iya. Kalau Gitu, Blitar kabarnya mungkin gitu. masih Iya, mungkin ya, kalau tapi kan nggak tahu layak atau enggak ya kalau untuk Iya. Liga 1 ya. Kalau Samudro udah nggak bisa dipertanyakan lagi gitu. Iya. Maksud gua layak lah harusnya ya. Iya. Nah, yang masalah kalau di Sidoarjo itu markasnya bonek. Setahu gua. Persebaya itu persebaya Iya, banget loh. Ya itu ujian bagi teman-teman supporter lah. Iya. Tapi memang itu kemenangan Arema tidak terlepas dari Fernando Valente ya, Iya. pelatih baru Arema yang menurut gua ya membawa perubahan. Bukannya yang- Kuncoro. Enggak, udah Valente. Udah Valente kan itu kan caretaker doang. Iya, iya, iya. Karena emang kan hidup mati di Arema kan. Iya. Jadi kalau gue menurut gue ya sebenarnya main di Gresik aja deh. Nah, di Gresik ya betul. Tapi bukan Gelora Samudro, main di Stadion Tridharma. Yo, Sayang stadion bagus itu. oh iya sih secara stadion bagus tapi Iya. kapasitas sama fasilitas Lah, Ya, emang tinggal- yang nonton. infrastruktur Tinggal juga sih. Iya juga sih. Kenapa? Emang pendukung masih ada. Iya, Ada lah masih. Ada dikit, Iya, masih loh, dikit, masih loh. dikit. ya siapa tahu gitu loh. Tapi kan maksud gue banyak stadion yang nganggur pakai aja. Ya, Atau Palaran pakai gimana? ya, kejauhan. Udah rusak Udah juga rusak lagi. juga, Udah jadi udah. museum. Oke. Nah, Langsung ke big match yang bakal paling ditunggu di pekan ke-11. Persija versus Persib. Stadion udah pasti kayak di Patriot. Nggak gue tunggu karena mainnya nggak di GBK. karena kan mungkin juga di GBK ada FIBA kan. Ada FIBA, ada Ada KTT sih. KTT. Sebenarnya yang terutama sih ada KTT. Ada Kalau FIBA sih KTT, mungkin ya. nggak masalah. Kalau ya. kalau gue jadi Pak Jokowi gitu ya, udah main di Jakarta aja. Kenapa? Nyoba dong. Ada KTT, ada FIBA, ada Persija, damai.
itu dunia mengacungkan gitu. Ya. Ngapain juga ambil resiko cuma gara-gara pertandingan. Iya, polisi yang nggak berani, yang berisiko pasti. Karena pasti punya risiko banyak lah. Iya. Walaupun ya sebenarnya kan larangan untuk penonton away datang juga kan tetap ada gitu kan. Tapi kan kita tahu berapa banyak sih pertandingan yang akhirnya juga banyak lolos-lolos. Tapi ingat Persija itu Jackmania, timnya lagi nggak bagus, nggak boykot, tetap nonton. Dewasa loh. Nggak nyindir Bali United. Iya, nggak tahu. Gue nggak langsung aja. Gue nggak pernah nyindir. Langsung aja biar langsung. Terus dia waktu timnya. Soalnya kata-kata bersayap. Kan sayapnya patah. Jadi ketika timnya latihan di Sawangan, datang nyanyi-nyanyi bawa flare terus. Itu loh maksudnya. Kasih motivasi. Kasih motivasi. Maksud lo gitu. kalau festival tadi nggak gitu? Enggak, ini kalau koran tahun 80-an. Kalau koran 80-an nih. Koran 80-an loh. Oke, kita lanjut aja deh. Daripada kita ngomong supporter, daripada ntar mereka kolom komentar diserbu sama mereka yang nggak suka dengan statement kita. Tapi yang pasti gini, Persija Persib, kondisi Persib sedang bagus. Betul. 2 kali kemenangan. Lagi tren positif. Betul. Dari away dan pertama kali menang di kandang. Bener. Kemarin. Lawan Rans. Ya. Lalu Persija 5 kali tanpa kemenangan. Ini lagi masalah. Betul. 2 kali kalah dan 3 kali seri. Bener, ini lagi masalah. Menang tipis. 4 kali tanpa kemenangan. Tapi ini adalah momennya Persija bakal bangkit menurut gua. Wah, ini yang ditunggu. Ini yang bakal dicari. Kalau gua ngelihat sekarang pemain Persija tuh harusnya punya motivasi lebih ya untuk membuktikan di depan supporter mereka bahwa mereka memang masih pantas untuk bisa diberikan kepercayaan. Terus apalagi lawannya rival Persib, gua rasa mereka akan bangkit sih. Apapun caranya menang tipis. Kalau gue sih kalau menang Persija, menang tipis menang Persija. Tapi bukan soal teknis, soal apa? Soal pride. Nah, kalau saya lebih ke pride ya. Saya nggak mau ngomong soal teknis. Di sini ada coach, nggak enak gue. Kita ngomong teknis. Iya. Lanjut. Jadi kalau menurut gue Persija akan bisa menang. Karena sebenarnya Persib juga belum stabil-stabil amat kok gitu. Secara permainan juga belum solid-solid banget kok. Dan menurut saya persoalan dari Bojan Hodak adalah persoalan yang cukup pelik ketika dia harus meraba dulu nih. Oh, meraba melihat nerawang. Iya. Kenapa meraba kenapa? Kita lihat kan misalnya dia belum punya pemain kuncian loh sampai beberapa pertandingan terakhir. Oke. Iya, bahkan dia sempat cadangin David da Silva gitu, terlepas dari kondisi apapun ya. Tapi dia belum punya kayak kuncian gitu loh. Kalau kemarin Luis Milla ada kunciannya kan pemainnya si ini gitu. Dan gagal. Ya gitu. Tapi ini belum ada kuncian. Ini menurut gue juga dia juga masih belum terlalu menggigit gitu loh. Okay. Nah, ini kesempatan ini motivasi Persija pasti tinggi pemainnya. Nah, ini yang bisa membuat mereka kesusahan gitu. Oke, kalau gue secara teknis ada 2 perbedaan antara Persib dan Persija. Pertama, Persib masih bisa menopang lini depannya dengan baik. Artinya, gue nggak tahu nanti David da Silva akan main apa kagak, tapi perbedaannya di striker number 9 yang dimiliki oleh kedua tim. Itu pertama. Gelandang Persija itu cenderung buntu, Gajos, lalu juga Matsumura. Pada saat apalagi udah masuk kayak kemarin kalau saat lawan Dewa United, bagaimana Mitrevski, bagaimana Junior Etsal juga mampu menggalang pertahanan dengan sangat solid gitu. Nah, kelincahan Matsumura menurut gue belum fit 100%. Lalu bagaimana juga Rico juga sekarang juga bisa dipatahkan. Benar. Dan di beberapa pertandingan juga Rico kerja seakan-akan sendirian. Betul. Dan kesulitan, Marco Simic sama sekali nggak bisa menjadi pemain yang bisa diandalkan. Mau itu berangkat dari bangku cadangan maupun sebagai starting line up. Itu secara teknisnya. Pertahanan Persija, menurut gua, pada saat Akbar Arjunsah dimainkan, ini menjadi titik lemah juga. Di mana Kudela dan Rizky Ridho sebenarnya udah cukup oke nih. Sayang Hansamu gue nggak tahu masih cedera kayaknya karena waktu itu kalau nggak salah ketarik hamstring. Kemarin udah cadangan sih. Ya, udah tapi belum dimainkan gitu. Akbar Arjun sendiri menurut gue masih belum secara kualitas bisa menyamai dua rekannya. Yang rambutnya pelontos itu siapa? Dandi. Dandi. Dandi belum Dandi juga belum dimainkan sama sekali di musim ini. Maulana, ya? Betul. Tapi sekali lagi ini lawannya Persib. Gue setuju dengan apa yang kalian berdua katakan bahwa secara pride itu pasti akan berbeda. Betul. Secara fighting spirit pasti akan berbeda. Mereka tahu betul bagaimana cara memenangkan pertandingan apalagi di kandang. Tapi kalau bicara teknis
ini juga sulit bagi Thomas Doll. Iya. Ya. Dan gue nggak bisa nyalahin Thomas Doll. Persija adalah salah satu tim yang mainnya tuh enak dilihat, Iya. tapi finishingnya nggak enak dilihat. Yes. Nah ini yang menjadi masalah menurut gue. Ini teknis yang sangat-sangat penting. Kalau lo mau menangkan pertandingan, lo membutuhkan gol. Gol. Ya. Nah, tanpa striker number 9 dengan tacticalnya Thomas Doll, menurut gua agak sedikit sulit. Lo selalu Gajos pun main akhirnya agak deep, Rico agak ke nyamping, Rio Matsumura agak ke samping. Bahkan kemarin gua nggak lihat Rio Fahmi main bagus, gua nggak ngelihat. Di kiri pun nggak ada gitu. Apalagi gua nggak tahu Fitra Dika bisa dimainkan apa kagak. Karena kan kemarin kan hukuman akumulasi kan gitu. Nah itu kan banyak sekali faktor-faktor yang secara teknis membuat Persija sekarang ada di bawah Persib. Kita harus realistis dengan hal itu. Tapi ya gue setuju, pride itu bisa merubah segalanya seperti itu. Tapi ada satu hal yang menurut gue kayaknya nih gak kayak kemarin. Belajar dari kemarin pakai false nine kan ya. Ini kayaknya si Aji atau Simic akan starter. Ini menurut gue ini karena lawan Persib butuh pemain murni nomor 9. Iya. Satu lagi gue lupa. Fitrul dan Andri Tani secara head to head, Andri Tani dalam 2 pertandingan terakhir agak sedikit bikin deg-degan, terutama timing dalam keluar. Oke lah, banyak save yang dilakukan Andri Tani, tapi pada saat dia melawan Arema itu ada beberapa kesalahan-kesalahan yang mendasar menurut gua. Nah itu bisa menjadi bumerang kalau seandainya itu juga terjadi pada saat menghadapi Persib. Sebaliknya Fitrul justru bisa menggeser Teja Paku Alam yang di awal kompetisi jadi kapten tim, jadi kiper utama, beberapa kali blunder, dan Fitrul bisa membuktikan beberapa save-nya penting banget untuk Persib di 2 pertandingan. Jangan-jangan Andri itu nggak terlalu percaya sama yang di depannya, jadi sering jadi gelandang sih. Itu dia salah satunya yang itu tadi timing keluar itu bisa juga berakibat ada gap antara lini belakang dengan goalkeeper dan membuat Andri Tani memaksa untuk keluar, karena kemarin tuh yang lewat sama Gustavo Almeida itu sebenarnya masih ada satu pemain kan, yaitu Kudela. Tapi memang Kudela agak berat kalau untuk ngejar. Itu kelihatan banget secara kecepatan, dan itu ya ini gua ngomong masalah teknis ya. Soal masalah fighting spirit apabila ini bicara salah satu derby terpanas di Indonesia ya. Bukan derby sih ya, pertandingan derby sih. Derby di Indonesia ya. Derby di Indonesia gitu kan. Dan itu yang gua ngeliatnya seperti itu. Oke. Ya itu sih kalau gua lihat kiper nih masalahnya. Andri Tani bisa nggak nih? Ya selaku kapten juga harusnya dia bisa. Yang jangan Cahya nanti. Aduh, malah kalah lagi. Terakhir dia kalah kebobolan 2 ya. Pada saat menghadapi Persita Tangerang ya kalau salah seperti. Bukan, Madura. Madura United. Gitu. Oke, kita langsung ke prediksi aja deh. Prediksi. Kalau gitu. Oke. Persita Madura United dulu. Menang Persita lah. Persita lu. Iya lah. Jadi kandang Persita. Enggak lah, gue Madura lah. Enggak, ini kebangkitan Persita. Oke. Bayangkara Arema, tim papan bawah. Gue imbang. Imbang gue. Soalnya tahu apa? Gustavo Almeida main. gue tetap menang Arema, tapi Dendi ngegolin nih. Oke. Rans, gue ini imbang. Oh imbang, oke. Rans Persik Kediri. Rans menang. Rans Persik Kediri. Rans Persik Kediri. Rans dong. Rans masih Rans gua. Persija Persib. Persija Persib. Gue Persija tetap. Persija. Lo? Gue imbang. Imbang ya. Oke, PSIS Semarang Bali United. Kemungkinan imbang. Imbang. Gue PSIS Semarang. Gue Bali. Lo Bali ya? Oke. Soalnya abis menang 1 langsung guling-guling. Itu kata Fadil Sausu beneran sakit loh. Gue bukan ngomongin Fadil. Oh, temannya Fadil. Persikabo Dewa United. Waduh. Kalau gue ngelihat dari segi ininya, gue Dewa lah. Gue Dewa. Persikabo gue Persikabo. Aji kemarin lawan Arema kagak bisa menang, Is. Iya. Padahal dia selalu menang. Betul. Dan selalu nggak pernah kalah lah. Iya, betul. Demi Mas Aji saya dukung Persib. Gak enakan. Persebaya Borneo. Persebaya lah. Oh seru ini. Seru nih. Nih Persebaya nih. Ini momen imbang juga. Ini gue menunggu Tony Firmansyah jadi super sub nih. Oke, seri. PSS Sleman, PSS Makassar. Seri. Gue komentator lagi play by play. Gue takut ngantuk. Seri nih PSS Sleman. Gue PSS dari mana? Lu seri? Gue seri. Gue PSS Makassar. Barito Persis di kandang Barito, gue Barito. Persis lagi turun banget. Iya. Gue kalau lebih Barito. Walaupun Persis gue lagi seneng sama kipernya Panca ya. Pacar. Lagi di ini nama netizen tuh.
Kenapa? Kalau nggak salah ya, pacarnya e-sport ya? Oh iya. Dia e-sport ya? Iya. Aduh, informasinya bagus banget. Bagus banget. Oke deh, itu dulu pembahasan kita terkait dengan Liga 1 pekan ke-10 dan pekan ke-11 kita bahas preview dikit. Betul. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Suara Indonesia. Isi di kolom komen. Yes. Lo mungkin punya prediksi apapun itu silakan. Atau ada nggak suka dengan dengan komentar kita atau prediksi kita juga dibahas aja, nggak apa-apa. Iya. Buat bati-bati online juga silakan lah. Iya. Silakan juga. Nih, Oke, gue Dodi Zola. gua Reza Tan, Resto. pamit. Ciao.